Ya, pemirsa, untuk mengetahui informasi terkini seputar penjualan hewan kurban jelang Hari Raya Idul Adha, kita langsung bergabung dengan rekan Rian Dwiki dan juru kamera Reza Yuliansyah dari kawasan Kelapa II Depok. Ya, Rian, ini bisa Anda jelaskan bagaimana penjual hewan kurban ini memastikan bahwa hewan yang dijualnya ini bebas dari penyakit, dari virus, atau bisa dibilang sehat. Ini bagaimana? Iya, Rolando, kami saat ini sedang berada di kawasan Cimanggis, Depok, Jawa Barat untuk mencari informasi terkait dengan aktivitas jual beli hewan kurban, apalagi di tengah pandemi COVID-19 yang saat ini masih ada di Indonesia. Dan dapat kami laporkan bahwa di salah satu tempat penjualan hewan kurban di tempat kami saat ini melaporkan, ini protokol kesehatan sudah cukup tertib dilaksanakan, seperti misalnya setiap pengunjung yang hendak masuk ke tempat kurban ini sudah diwajibkan untuk mengenakan masker. Kemudian setiap penjual pun atau staf penjualan yang ada di tempat hewan kurban ini juga sudah mengenakan masker, bahkan face shield. Dan di tempat ini juga sudah disiapkan semacam tempat penampungan air dan juga sabun yang bisa dipakai oleh siapapun yang berada di area tempat penjualan hewan kurban ini untuk mencuci tangan. Dan Rolando, untuk mengetahui lebih detail terkait dengan aktivitas jual beli hewan kurban di tengah pandemi corona seperti saat ini, kami akan langsung mengajak Anda untuk berbincang-bincang dengan Pak Karyadi selaku penjual hewan kurban di Cimanggis, Depok ini. Bapak, terima kasih banyak waktunya sudah bergabung bersama kami, Pak. Pak, jika kita tahu kan sekarang juga masih ada pandemi COVID-19, sedangkan sebentar lagi juga Idul Adha, atau dalam artian ini masih musim kurban. Apa yang Bapak lakukan supaya aktivitas jual beli ini tetap berjalan, namun tetap menjaga protokol kesehatan seperti apa, Pak? Kita jual hewan kurban di sini tetap menjaga protokol, Pak. Terutama untuk mencuci tangan, pakai masker, dan mematuhi protokol-protokol yang diterapkan COVID-19, Pak. Lalu kalau saya lihat di sapinya kan banyak sekali ini, Pak. Boleh dijelaskan ini jenisnya apa aja dan kisaran harganya berapa ini, Pak? Untuk jenis varian, Pak, ada jenis Limousin, ada jenis Brahman, ada sapi Bali, ada sapi Kupang, ada sapi Madura, dan banyak lagi yang jenis-jenis lainnya, Pak. Untuk range harganya, Pak, mulai dari berapa hingga berapa? Untuk range harga dari 14 juta sampai 60 juta untuk yang bagian depan ini, Pak. Lalu yang untuk menjadi favorit masyarakat untuk hewan kurban ini sapi yang mana, Pak? Untuk jadi favorit masyarakat kebanyakan sapi Bali, Madura, sama Limousin yang paling banyak diminati, Pak. Lalu di tengah pandemi seperti saat ini, Pak, yang sebelum-sebelumnya juga tidak pernah terjadi seperti ini. Apakah ada pola penjualan, Pak? Apakah pengecekan kesehatan untuk hewan kurban ini menjadi lebih ketat atau ada syarat baru untuk menjual hewan kurban di tengah pandemi seperti saat ini? Untuk kesehatan hewan, kami dari karantina, dari daerah kemarin untuk pengecekan 3 karantina untuk dicek. Sampai sini pun udah mulai dicek lagi, udah mulai dipasang label sehat yang udah dicek seperti itu, Pak, contohnya. Karantina yang dilakukan dan pengecekan yang dilakukan seperti apa, Pak? Ada untuk pengecekan penyakit apa mungkin kalau untuk sapi ini? Untuk sapi yang paling bahaya antrak, Pak. Antrak dan sapi gila yang paling bahaya untuk di sapi itu. Tapi kalau boleh tanya nih, Pak, kalau COVID-19 itu nggak bakal ada di hewan kurban atau bagaimana, Pak, informasi yang Anda dapatkan? Kalau untuk hewan sih belum pernah dengar untuk COVID, Pak. Untuk jenis antrak mungkin ada. Kalau antrak sapi gila itu ada. Kalau untuk COVID belum pernah dengar untuk COVID untuk hewan, Pak. Kemudian yang dilakukan Bapak sebagai penjual, jika ada pembeli yang ingin memastikan bahwa hewan kurban yang dia beli ini sudah sehat, terbebas dari segala penyakit, ini seperti apa, Pak? Apakah ada semacam label, sertifikat, segala macam? Untuk memastikan hewan sehat itu dibeli label sehat, terus dikasih sertifikat kesehatan juga, nanti pas begitu pengiriman dikasih ada sertifikat kesehatannya, Pak. Untuk tren penjualan, Pak, apakah di masa COVID ini ada penurunan atau seperti apa dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya? Untuk penjualan ada penurunan dari anak-anak sekolah mungkin, Pak. Dari sekolah-sekolahan itu mungkin nggak ada yang kurban tahun ini untuk sekolahan itu, Pak. Sekolahan, institusi, kantor? Iya, untuk sekolahan, kantor itu jarang yang untuk kurban tahun ini. Berapa untuk presentasinya, kira-kira berapa persen, Pak, penurunan seperti itu, Pak? Apakah sampai lebih dari 50%? Penurunan mungkin 2-30% ada, Pak. Iya. Baik, terima kasih banyak Pak Karyadi atas informasinya. Ya, Rolando, tadi adalah informasi yang kami dapatkan dari Pak Karyadi selaku salah satu penjual hewan kurban di kawasan Cimanggis, Depok ini. Dan jika bisa kami rangkum sedikit, Rolando, tadi dijelaskan bahwa di tengah pandemi seperti ini kesehatan hewan kurban memang menjadi salah satu hal yang paling diperhatikan oleh para konsumen sebelum memutuskan untuk membeli hewan kurban tersebut. Dan untuk
Untuk menjaga kesehatan hewan kurban ini, para penjual juga telah melakukan beberapa pengecekan atau protokol kesehatan kepada hewan-hewan kurban yang akan dijual ini. Seperti misalnya hewan kurban ini sebelum dijual kepada konsumen telah melewati beberapa tempat karantina untuk kemudian dipastikan bahwa hewan kurban yang akan dijual ini terbebas dari segala jenis penyakit, mulai dari antrak hingga sapi gila. Dan pembeli hewan kurban pun nantinya juga akan mendapatkan semacam sertifikat kesehatan dan juga sapi yang telah diberi label sehat kepada dinas-dinas daerah untuk memastikan bahwa hewan kurban ini aman dari segala jenis penyakit. Dan untuk penjualan, Rolando, tadi dijelaskan juga bahwa penjualan hewan kurban pada saat pandemi COVID-19 ini memang mengalami penurunan, di mana faktor terbesar dari penurunan penjualan ini disebabkan oleh tidak adanya konsumen yang menjadi konsumen rutin di tahun-tahun menjelang kurban di tahun-tahun sebelumnya atau tahun-tahun saat sebelum ada pandemi COVID-19, seperti misalnya konsumen dari sekolah-sekolah, kantor, maupun institusi-institusi lainnya. Karena memang seperti yang kita tahu, beberapa sekolah, kantor, dan institusi-institusi ini pada saat pandemi seperti saat ini, beberapa ada yang tidak aktif begitu. Dan sementara demikian, Rolando, yang dapat kami laporkan, kembali kepada Anda di studio. Baik, terima kasih Rian atas laporan Anda dan selamat bertugas kembali. Pemirsa, demikian tadi laporan dari rekan Rian Dwiki dan juru kamera Reza Yuliansyah dari kawasan Kelapa II, Depok, Jawa Barat.